teman-teman semua, welcome back to my channel. Kenalkan, nama saya Roh, mahasiswa Universitas Swadaya Unjadi Cirebon, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video kali ini saya akan membahas implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Sebelum memulai materi pembelajaran, ada tujuan dan sasaran dibuatnya video ini. Pertama, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen kreatif, dan yang kedua sebagai sarana referensi materi pembelajaran, dan yang ketiga untuk berbagi ilmu pengetahuan kepada teman-teman yang menonton video ini. Yuk simak videonya ya. Di video kali ini saya akan membahas implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Nah, sebelum memulai materi, apa yang kalian ketahui tentang kinerja? Dan mengapa penting untuk diimplementasikan dalam manajemen sumber daya manusia? Yuk, simak baik-baik videonya ya. Secara garis besar, arti kinerja merujuk sebagai perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Adapun menurut Bernardin 2001, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja juga disebut sebagai hasil, bukan karakter sifat ataupun perilaku. Sedangkan menurut Richard 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi tersebut. Definisi kinerja menurut Stoner 1978, kinerja merupakan fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Sedangkan menurut Handoko, kinerja merupakan proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Dan menurut Gibson 1990, kinerja seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Nah, setelah itu ada tingkat kinerja. Tingkat kinerja ada 3, yang pertama ada kinerja organisasi, kedua kinerja proses, dan yang ketiga kinerja individu atau pekerjaan. Di slide selanjutnya akan ada penjelasan dari ketiga poin tingkat kinerja tersebut. Yang pertama ada kinerja organisasi, yang merupakan pencapaian hasil kinerja pada tingkat organisasi terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua ada kinerja proses. Kinerja proses merupakan proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan yang dipengaruhi juga oleh tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Dan yang terakhir yaitu kinerja individu, yang merupakan pencapaian seseorang pada tingkat pegawai atau pekerjaan yang dipengaruhi juga oleh tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan. Ada 6 unsur yang terdapat dalam kinerja. Yang pertama, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai. Kedua, pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, periode waktu tertentu. Yang keempat, tidak melanggar hukum. Yang kelima, sesuai dengan moral dan etika. Dan yang keenam, hasil-hasil fungsi pekerjaan. Selanjutnya ada faktor peningkatan kinerja. Faktor peningkatan kinerja dibagi menjadi 2. Yang pertama faktor pendorong dan yang kedua faktor penghambat. Di slide selanjutnya akan ada penjelasan dari kedua poin tersebut. Yang pertama faktor pendorong, yaitu audit modal intelektual yang bertujuan untuk memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Dan
Audit model intelektual juga memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Lalu yang kedua adalah faktor penghambat. Yang pertama yaitu masalah yang lekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. Yang ketiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Nah, jadi teman-teman, materi pembelajaran mengenai implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Video ini cocok banget nih buat kalian yang mencari referensi pembelajaran mengenai implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini ya. See you di video lainnya. Bye-bye!